Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary Merliana di materi kelas 11 Ekonomi di Doa Bangsa TV. TV-nya edukasi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.3 dengan submateri ketenaga kerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Kalian harus mampu memahami konsep dari ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, kalian mampu memahami konsep mengenai ketenaga kerjaan, tenaga kerja, dan pengangguran. Dan yang terakhir, pada tujuan kita kali ini, kalian harus mampu memahami tentang kesempatan kerja dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja selama, sebelum, ataupun sesudah masa kerja. Ketenaga kerjaan ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penduduk, tenaga kerja, pengangguran, dan kesempatan kerja. Konsep yang pertama mengenai hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan terbagi atas penduduk. Penduduk dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penduduk aktif atau disebut juga penduduk tenaga kerja, yaitu mereka-mereka atau sebagian dari penduduk yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, dalam artian sedang bekerja atau tengah mencari pekerjaan. Penduduk aktif atau tenaga kerja ini contohnya misalnya sebagai berikut. Ada mereka-mereka yang berprofesi sebagai tenaga kerja, baik itu tenaga kerja kasar maupun profesional. Yang kedua, yang termasuk ke dalam kategori penduduk aktif atau tenaga kerja ini adalah mereka-mereka yang memang tengah mencari pekerjaan. Kategori yang kedua ke dalam penduduk ini yaitu penduduk non-aktif atau disebut juga bukan tenaga kerja. Artinya penduduk yang tidak berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Di sini mereka hanya mengkonsumsi barang dan jasa saja atau sama sekali tidak mau mencari pekerjaan. Misalnya pengangguran, para pelajar, ibu rumah tangga, mereka yang diam di dalam rumah sakit atau lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari tenaga kerja ini terbagi atas 5 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya, tenaga kerja ini terbagi atas tenaga kerja ruhani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja ruhani adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan kepada skill atau keahlian yang berhubungan dengan kecakapan dari pola pikiran mereka atau otak mereka. Misalnya profesi guru, dokter, konsultan. Yang kedua adalah tenaga kerja jasmani. Artinya mereka yang mengandalkan kekuatan ototnya untuk bekerja. Misalnya sopir, tukang bangunan, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Jenis tenaga kerja yang kedua dilihat dari keahliannya terbagi atas 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mulai bekerja dengan melakukan pendidikan formal terlebih dahulu. Misalnya guru, dokter, atau spesialisasi pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Artinya tenaga kerja yang ketika akan terjun di dunia pekerjaan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Bisa berupa pendidikan non formal seperti kursus-kursus atau pendidikan-pendidikan informal lainnya. Contoh tenaga kerja dalam bidang keahlian terlatih diantaranya adalah pelukis, koki atau juru masak, montir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, diantaranya mereka-mereka yang bekerja tanpa membutuhkan pendidikan atau skill sebelumnya, misalnya pembantu rumah tangga. Kemudian menurut fungsinya dan fungsi pokok dalam perusahaan, tenaga kerja terbagi atas 3, tenaga kerja bidang produksi, tenaga kerja bidang pemasaran, tenaga kerja bidang umum, dan administrasi. Berdasarkan proses produksi, tenaga kerja pun terbagi atas 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja
tak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terjun pada proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang menduduki bagian-bagian office tertentu. Yang terakhir adalah berdasarkan departemen perusahaan. Berdasarkan departemen perusahaan, tenaga kerja terdiri atas dua, yaitu tenaga kerja bidang produksi dan tenaga kerja bidang non-produksi. Dalam tenaga kerja ini terdiri atas dua bagian bidang. Bidang-bidang tenaga kerja terbagi atas. Yang pertama, angkatan kerja atau labor force. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah penduduk usia kerja antara 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan atau untuk sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jadi secara umum tenaga kerja ini terbagi atas dua bagian. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas atau mereka yang masih berstatus sebagai pelajar, ibu rumah tangga, penerima pendapatan seperti pensiunan atau bunga, dan berada di rumah sakit atau lembaga permasyarakatan lainnya. Berikutnya kita akan membagi lagi angkatan kerja ini ke dalam 3 bagian. Angkatan kerja ini terbagi atas yang pertama bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu atau memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan cara melakukan atau menghasilkan barang dan jasa selama 1 jam terus-menerus dalam 1 minggu. Atau dalam istilah singkat, bekerja itu adalah suatu kegiatan menghasilkan produk barang atau jasa dalam kurun waktu satu harinya itu adalah 7 jam atau per minggunya 35 jam sampai 40 jam. Itu dinamakan dengan bekerja. Ya. Angkatan kerja yang kedua itu adalah menganggur atau pengangguran. Kebalikan dari bekerja tadi, menganggur atau pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, ya, atau penduduk-penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena mungkin merasa tidak akan memperoleh pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, itu menganggur atau pengangguran. Yang ketiga adalah sedang mencari pekerjaan. Artinya di sini adalah kelompok-kelompok angkatan kerja yang memang sedang gencar mencari pekerjaan atau tengah menunggu panggilan pekerjaan. Klasifikasi bekerja. Kita akan mengklasifikasikan pula bagian-bagian dari bekerja. Bekerja ini kalau diklasifikasikan secara umum terbagi atas 2 hal. 1, bekerja full atau bekerja penuh. Artinya mereka yang melakukan kegiatan ekonomi menghasilkan barang atau jasa secara optimal berdasarkan jam kerjanya. Jam kerja bekerja penuh itu per hari adalah 7 jam minimal. Per minggu adalah 35 jam sampai 40 jam. Itu dinamakan bekerja full atau bekerja penuh. Yang kedua, kategori bekerja ini adalah setengah menganggur. Artinya ini adalah keadaan yang terjadi di mana tenaga kerja bekerja secara tidak optimal, kebalikan dari yang tadi, kurang dari 7 jam dalam 1 hari atau kurang dari 35 sampai 40 jam dalam 1 minggu. Contohnya adalah buruh bangunan suatu proyek. Mereka akan bekerja full apabila sudah ada proyek. Kalau tidak ada proyek, maka mereka menunggu terlebih dahulu. Klasifikasi setengah menganggur ini pula secara umum bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah berdasarkan pendapatannya, seseorang dikatakan setengah menganggur apabila pendapatannya di bawah UMR atau upah minimum regional. Yang kedua, dilihat dari jam kerjanya, dikatakan setengah menganggur apabila jam kerjanya kurang dari 40 jam per minggu. Yang ketiga, apabila dilihat dari produktivitasnya kurang dari standar produksi. Yang keempat, setengah terpaksa. Klasifikasi setengah menganggur, setengah terpaksa ini adalah mereka-mereka yang bekerja tapi masih tetap mencari pekerjaan yang lain dengan alasan penghasilannya rendah atau keahliannya tidak mumpuni. Yang kelima adalah setengah menganggur sukarela.
setengah menganggur sukarela artinya mereka yang bekerja di bawah jam optimal dengan sukarela, baik itu diberikan gaji maupun tidak. Yang terakhir, yang keenam, klasifikasi dari setengah menganggur ini adalah mereka yang setengah menganggurnya kentara atau terlihat jelas dan tidak kentara. Artinya yang kentara atau yang terlihat jelas itu adalah mereka yang menganggur, yang setengah menganggur memang terlihat tidak bekerja, sedangkan sebaliknya yang tidak kentara adalah mereka yang setengah menganggur tetapi tidak melakukan pekerjaan sama sekali padahal bekerja. Oke, berikutnya adalah mengenai ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan hal pengangguran. Jadi tadi ketenaga kerjaan ini hubungannya ada jumlah penduduk ya, tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pengangguran. Hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang tidak bekerja dengan alasan pekerjaannya itu tidak mumpuni dengan keahlian yang dia miliki. Catatan pengangguran Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 6,88 juta jiwa. Bayangkan pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta jiwa di tahun 2020. PHK, mereka yang di PHK, menganggur karena di PHK, diperkirakan pada 31 Juli 2020 itu sebesar lebih dari 3,5 juta jiwa. Anda bisa bayangkan ya. Nah, jenis-jenis dari pengangguran ini kita bisa klasifikasikan ke dalam dua hal secara besar ya. Yang pertama berdasarkan jam kerjanya. Berdasarkan jam kerjanya, pengangguran diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Artinya tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dengan suatu alasan karena tidak sesuainya bidang keahlian dia dengan pekerjaan yang dia jalani. Contohnya saja pengangguran terselubung ini adalah sarjana hukum, seharusnya dia bekerja menjadi pengacara, jaksa atau hakim, ini dia malah bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Itu pengangguran terselubung. Yang kedua, ini adalah pengangguran setengah menganggur. Tadi kita sudah membahas secara jelas ya, setengah menganggur itu berarti mereka yang bekerja secara tidak optimal atau kurang dari 7 jam dalam sehari atau kurang dari 40 jam dalam seminggu. Oke, yang ketiga adalah pengangguran terbuka atau open unemployment. Artinya mereka yang bersungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Artinya penganggurannya itu karena disebabkan karena memang tidak mau mencari pekerjaan padahal sudah berusaha secara maksimal. Jenis pengangguran yang kedua adalah berdasarkan penyebab terjadinya, terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengangguran friksional atau frictional unemployment. Artinya pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang mencari pekerjaan dengan penyedia lowongan kerja. Bisa disebabkan karena letak geografis, strategis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural atau struktural unemployment. Artinya pengangguran yang terjadi karena struktur perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Ya, misalnya alih teknologi, misalnya dari mesin manusia digantikan dengan tenaga mesin. Yang ketiga, ini masih berkaitan dengan jenis yang kedua, yaitu pengangguran teknologi. Ya, masih berkaitan dengan struktur ekonomi tadi. Hanya perbedaannya pengangguran teknologi ini lebih spesifik kepada alih teknologi dari tenaga manusia dengan mesin. Berikutnya yang keempat adalah jenis pengangguran musiman. Artinya pengangguran yang diakibatkan karena ekonomi yang fluktuatif atau pergantian musim. Ya, misalnya petani ini akan bekerja pada saat mereka menanam, panen, setelah itu mereka menunggu lagi untuk panen ya. Kemudian nelayan, kemudian tukang kuli bangunan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengangguran keahlian. Artinya pengangguran yang terjadi karena memang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Begitu ya, tidak adanya kecocokan antara lapangan kerja dengan keahliannya. Kemudian yang terakhir adalah jenis pengangguran diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran total. Artinya pengangguran yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak adanya sama sekali lapangan kerja untuk bekerja.
Seperti itu jenis-jenis dari pengangguran. Habis gelap, terbitlah terang. Dari awal kita sudah membahas tentang tenaga kerja, pengangguran, hingga sampailah kita ke kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan suatu pekerjaan. Solusi dari pengangguran tadi adalah adanya kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya satu, pendidikan. Pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan sebuah kesempatan kerja. Mungkin saja tahun demi tahun ijazah SMA itu tidak akan terpakai untuk bekerja di sebuah perusahaan. Maka dituntut untuk kalian sebagai generasi muda menuntut ilmu setinggi-tingginya sesuai dengan perkembangan struktur ekonomi negara kita. Yang kedua adalah usia. Usia merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kesempatan kerja. Artinya usia kerja di sini adalah usia-usia yang produktif antara 15 sampai 60 tahun. Lapangan kerja. Lapangan kerja merupakan faktor yang paling penting menentukan kesempatan kerja. Semakin besar peluang lapangan kerja, semakin besar kesempatan kerja. Kebijakan pemerintah terkait pajak, investasi, dan angkatan kerja yang produktif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan kalian pelajari kembali, jaga selalu kesehatan, dan berjumpa lagi di session berikutnya mengenai sub yang kedua tentang ketenagakerjaan, yaitu sistem upah dan mengatasi masalah ketenagakerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.